Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi laporan dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat dirinya. Hasto menyatakan bertanggung jawab atas pernyataan politik yang disampaikannya saat berdialog di salah satu televisi swasta. Lebih dari 2 jam, tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang saat pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya Patra Zain dan anggota tim hukum PDI Perjuangan Roni Talapesi. Ada 4 penyidik yang memeriksa Hasto, bahkan pemeriksaan terhadap Hasto juga melibatkan Dewan Pers karena dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilaporkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Hasto mengaku akan bertanggung jawab dengan yang disampaikannya di acara wawancara televisi swasta. Menurut Hasto, pembahasan dugaan kecurangan pemilu adalah pendapat pribadi dan dijamin dalam undang-undang. Hasto juga mengatakan tak mengenal Hendra dan Bayu sebagai pelapor kasus dugaan penyebaran berita bohong terhadap dirinya. Sebenarnya kami yang mengusulkan ya kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud, menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Patra M. Zain, kuasa hukum Hasto Kristianto. Bang Patra, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bang Patra, kami ingin konfirmasi bahwa klien Anda Hasto Kristianto dilaporkan atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Benar demikian, Bang Patra? Jadi ada 3 pasal yang digunakan ya. Pertama itu menggunakan pasal 160 KUHP. Yang kedua pasal 28 ayat 3 junto, yang ketiga pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, Mas Egan. Ya. Nah, yang perlu disampaikan itu sebenarnya penggunaan pasal 160 KUHP, Mas Egan. Kenapa? Karena pasal ini termasuk adalah pasal ujaran kebencian yang digunakan pemerintah kolonial untuk membungkam para pejuang kemerdekaan, ya. Jadi Prof. Muladi itu pernah bilang itu. Kalau kita melihat sejarah delik Hadzai Artikelen, maka ini kata Prof. Muladi cara pemerintah kolonial untuk membungkam daerah jajahan yang kritis, ya. Maka yang dipertanyakan adalah kalau pada saat itu yang disampaikan adalah realitas, yang disampaikan adalah fakta, yang disampaikan oleh kebenaran, di mata penjajah kolonial itu justru dianggap melakukan ujaran kebencian. Jadi pasal yang digunakan terhadap Sekretaris Partai Nasional Indonesia dulu, Gatot Mangkudiprojo, ya, tahun 1930, sekarang 2024 digunakan untuk melaporkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pak Hasto. Jadi pasal yang sama digunakan 94 tahun yang lalu, Mas Egan. Ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, ya. Nah, yang kedua apa yang perlu digarisbawahi? Kalau menggunakan pasal 160 ini memang sangat sulit, sangat sukar, ya, kita membebaskan prasangka bahwa Pak Hasto ini dilaporkan ada kaitannya dengan motif politik, gitu loh. Ya, karena memang pasal ini digunakan untuk membungkam, Bang ya, Patra, suara-suara gitu loh. tapi kata-kata
Hasto Kristianto yang mana? Kata-kata apa kemudian yang diucapkan yang dianggap sebagai ujaran kebencian, Bang Patra? Justru itu yang kita tadi tanya kepada penyidik. Karena kalau pada saat Pak Hasto meminta klarifikasi, jadi sebelum beliau memberikan keterangan kan Pak Hasto minta klarifikasi dulu, ya. Apa atau pernyataan mana? Karena ada dua media ini, ya. Jadi satu itu ada wawancara beliau di SCTV, yang kedua ada wawancara di Kompas TV. Tentu kita tanya, Pak Hasto tanya, yang mana pernyataan yang dianggap sebagai ujaran kebencian? Yang kedua berita bohong apa? Ya, dan yang ketiga apa kaitan dengan pernyataan tersebut yang katanya ada demo setelah itu? Nah, tentu yang kita pertanyakan secara hukum, apa dasar laporannya? Ya, justru itulah kita mau klarifikasi. Nah, kalau kita amati isi wawancara itu, salah satu poinnya adalah Pak Hasto menyatakan adanya pemilu yang curang. Kalau itu benar, maka yang menyatakan pemilu curang itu bukan Pak Hasto, tapi banyak guru besar, aktivis, dan bahkan ada 3 dissenting opinion Mahkamah Konstitusi pada saat pemeriksaan, ya, sengketa Pilpres yang menyatakan adanya kecurangan pemilu. Begitu loh. Ya. Jadi apa sampai sekarang masih tanda tanya, Mas Egan, pernyataan mana itu? Tapi yang pasti yang perlu kita ingat bahwa penggunaan pasal 160 KUHP itu adalah warisan dari pemerintahan kolonial. Diterapkan oleh Prancis kepada Belanda waktu itu masih jajahan dari Kode Napoleon. Diterapkan oleh Belanda di Hindia Belanda. Begitu loh. Makanya Bung Karno Bang Patra, pada waktu di Bandung, ya itu dikenakan pasal ujaran kebencian. Oke, Bang Patra, benar tidak pemeriksaan tadi juga melibatkan Dewan Pers? Kalau itu begini ceritanya, Mas Ega. Karena yang dinilai mengandung dugaan itu adalah wawancara Pak Hasto dengan 2 stasiun televisi swasta. Tentu ini kan namanya produk jurnalistik. Sepanjang namanya produk jurnalistik, kita sama tahu ada perlindungan hukum lewat Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang Pers. Ya. Jadi kalau ada orang, ada pihak, ada siapapun yang merasa dirugikan dari pernyataan Pak Hasto di media, kan dibuka sebesar-besarnya. Ya, hak jawab, hak koreksi. Iya dong. Ya. Tapi jangan menggunakan pasal 160. Karena ini menjadi satu pelajaran. Kalau seorang sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh publik, dilaporkan menjadi ujaran kebencian atau ujaran yang tidak dinyatakan ujaran tidak bohong, ya kan bahaya, Pak. Ya, Mas Ega. Oke. Ya, semua kita nanti bisa, ya nggak mau lagi narasumber nanti diundang untuk bicara kebenaran, bicara fakta di televisi. Oke. Bang Maka Patra, kita akan Undang-Undang 40 menyatakan ya setiap produk jurnalistik mesti diuji oleh Dewan Pers. Oke, Bang Patra, kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Habibur Rahman dari Partai Gerindra berikut ini. Ya hadapi saja, kenapa? Jangan cemen juga gitu kan, yang seperti itu. Ya dulu juga dilaporkan kemana-mana kok, waktu kita oposisi dari zaman dulu, dari zaman kapanpun ya. Ya. Kita yakin penegakan hukum berjalan lurus kok, nggak akan ada yang namanya kriminalisasi. Bang Patra, ada tanggapan dari pernyataan Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra? Saya tanggapi sederhana aja.
undangan klarifikasi itu tidak wajib. Ya. Justru Pak Hasto hadir datang pagi tadi itu menunjukkan ya ini petarung ini. Ini orang yang taat pada hukum. Ini orang yang mau mengikuti proses hukum. Ya, jadi jauh lah kalau disebut cemen, ya kan? Cemen itu untuk ngaduk pasir, Pak. Ya, ngaduk pasir untuk gedung tuh kalau cemen tuh, ya. Ya, Bang Patra, tadi Anda katakan ada nuansa politik dalam kasus pelaporan ini. Motif politiknya itu apa, Bang Patra? Saya menggunakan analisis itu dengan menggunakan pasal 160, begitu loh. Kecuali nggak ada pasal 160 KUHP, Mas Egan. Ya. Kalau pasal yang lain ya bolehlah kita bisa berdebat ya soal motif politik apa atau enggak, ya kan? Tapi kalau pakai menggunakan pasal 160 itu sejarah jelas kok. Yang diadili menggunakan pasal ujaran kebencian, pasal artikelan, ya itu kan termasuk Bung Karno, Bang Gatot Mangko Diprojo, Mas Kun, tahun 1930-an, kurang apa lagi? Baca artikel tuh, memang sudah kelamaan sih reformasi, jadi orang ya pura-pura lupa. Hadzai artikelan itu banyak pasalnya, ada 134, 136, 137 KUHP, gitu loh. Oke. Jadi kita nggak bicara dulu substansi dari unsur, nggak usah kita bicara dulu. Kita bicara pasal itu diintroduksi oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membungkam ya suara-suara kritis. Lain halnya kalau nggak menggunakan pasal 160 gitu loh Mas Egan. Oke, baik Bang Patra M. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam Bang Patra. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.